Makassar pun sendiri menekankan protokol kesehatan, dari pemerintah provinsi juga menekankan protokol kesehatan, apalagi banyak momen-momen di era new normal ini ya, yang sudah dibebaskan tapi harus tetap protokol kesehatan itu yang diutamakan. Nah, masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di tempat umum, ya, ini gimana nih pandangan hukumnya, Pak? Ya. Menindak masyarakat di tempat-tempat umum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Ya, aturan hukum nanti dia efektif berlaku ketika dia mempunyai sanksi. Kalau dia tidak punya sanksi, maka tentu saja tidak bisa ditegakkan karena orang-orang tidak akan takut kepadanya. Iya. Makanya kemudian di setiap aturan itu selalu dirangkaikan dengan ada sanksi dan diharapkan bisa ditegakkan. Sama halnya dengan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Tadinya ketika dia belum punya sanksi, maka ini hanya anjuran saja. Iya. Anjuran kemudian disampaikan kepada seluruh halayak ramai untuk senantiasa misalnya menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Yeah. Nah, karena dia hanya anjuran, tentu saja kalau tidak dilaksanakan maka tidak ada apa-apa di situ, tidak ada sanksi, hanya berakibat kembali ke dirinya sendiri, orang-orang yang melaksanakan itu. Nah, kemudian dianggap bahwa ketika dia dinaikkan derajatnya menjadi aturan, maka tentu saja harus ada ketentuan lain yang mengatur bagaimana derajat ketaatan hukumnya nih, bagaimana derajat peraturan itu, apakah dia bisa untuk memuat sanksi atau tidak, karena ada juga peraturan yang tidak bisa memuat sanksi tegas. Contoh misalnya, kalau dia cuma dalam lingkup peraturan bupati atau wali kota atau peraturan gubernur, itu hanya bisa memuat sanksi administratif, tidak bisa memuat sanksi pidana kah, denda kah, gitu. Nah, kita tahu sendiri di masyarakat, sanksi pidana saja ada, denda saja ada, dan mereka masih melanggar, apalagi kalau tidak sama sekali. Oleh karena itu diharapkan ketika dia sudah menjadi peraturan dan dinaikkan derajat kelas peraturannya, maka bisa lebih luas cakupannya dan sanksinya juga bisa lebih mengikat. Gitu. Oleh karena itu di beberapa tempat berdaerah, mungkin contoh di Kabupaten Goa misalnya, Goa telah mempunyai peraturan daerah. Benar. Nah, peraturan daerah itu yang menjadi dasar hukum untuk penegakan aturan protokol kesehatan. Kemudian dari peraturan daerah itu diturunkan kelasnya menjadi peraturan bupati untuk peraturan pelaksanaannya. Nah, di situ saya lihat di peraturan daerahnya bahkan ada sanksi denda. Kalau peraturan daerah kan dimungkinkan untuk denda maksimal 50 juta rupiah dan maksimal 6 bulan kurungan. Tapi kan pertanyaannya, apakah gara-gara Anda pakai masker orang mau dihukum penjara? Kan tidak. Nah, ada sisi kemanusiaannya. Ada sisi kemanusiaannya ya. Karena di setiap sanksi juga selalu ada sisi kemanusiaan. Walaupun sebenarnya juga itu adalah penghukuman. Nah, untuk di Kabupaten Goa sendiri saya baca peraturan daerahnya, dia ada sanksi administratif. Misalnya, untuk pelaku-pelaku tempat usaha yang tidak mengikuti peraturan daerah itu, ketentuan itu, akan diberikan teguran tertulis. Kalau tidak mau lagi, maka akan dicabut izin usahanya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang pribadi? Nah, orang pribadi juga ada dendanya. Kalau tidak pakai masker didenda Rp200.000. Plus mengikuti pembinaan oleh tim pembinaan kesehatan, tim pembinaan protokol COVID yang ada di Kabupaten Goa. Nah, saya kira ini bisa diadopsi oleh tempat-tempat lain. Karena kenapa? Kalau sanksinya hanya sekadar push up, kemudian menyanyi di jalan, saya kira tidak ada unsur pembinaan di situ. Malah dijadikan main-mainan saja. Malah lucu-lucuan. Bahkan ada yang sengaja memang melanggar hanya karena mau menyanyi di tempat protokol itu, dia masukkan di Instagramnya dan jadi viral gitu. Ya. Kan sekarang macam-macam bisa viral nih. Nah, artinya tidak tercapai tujuan itu. Nah, di sana ada dendanya, uangnya dimasukkan di kas daerah. Sama di Jakarta. Di Jakarta juga begitu, dendanya tinggi sekali. Bahkan kalau tidak salah saya pernah baca 1 miliar lebih itu denda itu. Itu dimasukkan ke kas daerah jadi sebagai sumber pemasukan daerah gitu loh. Tapi kan ini bukan tujuan. Yang kita mau adalah bahwa semua taat dan patuh pada peraturan itu. Tentu saja juga sosialisasi yang masif ke masyarakat kita. Akhirnya kan munculkan banyak banyak ada game yang nyeleneh dan cibiran. Oh, ada OTB, ada OTG, ada juga OKB, orang kepala batu misalnya. Kan begitu jadi cibiran, jadi sindiran gitu. Iya. Karena memang nggak mau dengar gitu. Jadi saya bilang memang ini tugas berat kita bersama.
bagaimana merubah mindset, merubah kebiasaan dari tidak pernah menjadi pernah atau jadi bahkan menjadi biasa. Itu kan agak repot memang. Tapi apa boleh buat, kita mesti lakukan karena sudah memang menjadi keharusan supaya kita semua bisa bebas dari pandemi yang tidak tahu kapan berakhir ini. Ya, itu saya kira sementara. Ya, karena senjata utama sekarang adalah protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan. Ya, karena orang menunggu vaksin masih panjang, Pak. Ya. Panjang. Ini pun dilema gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita atau bergabung bersama kita Bapak Muhammad Hasyim Arfa. Ini beliau adalah redaktur senior Tribun Timur. Sudah bergabung di studio. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Iya, apa kabar? Siap. Saya pikir terlibat kemacetan mungkin atau apa gimana hari ini padahal hari libur ya. Siap Pak. Baik, kita lanjutkan lagi mungkin diskusi kita. Apakah sapu jalan? Nah ini kan kemarin nih juga ada yang viral juga nih di seputaran Pantai Losari di mana gitu. Ya. Banyak beberapa masih saja begitu, ada masyarakat yang didapati begitu tidak melanggar protokol kesehatan sampai tindakannya adalah sanksi sosial seperti tadi sapu jalan, menyanyi, push up ya. Nah, kalau mungkin tepatnya bagi para pengendara ini biasanya banyak yang juga tertangkap begitu ya oleh petugas, bukan artinya ditangkap bagaimana tapi artinya kedapatan lah tidak melaksanakan protokol kesehatan di tempat umum. Bagi para pengendara ini perlu nggak nih memang diadakan sanksi juga ya yang melanggar protokol kesehatan ini, Pak Lulu. Nah, banyak kan yang kedapatan juga tuh yang berkendara kan ada batas berapa orang di atas gitu ya. Harus semuanya menggunakan masker. Kemudian pengendara motor pun juga begitu ya, tidak berboncengan. Tapi kan masih banyak juga nih yang ini. Apa perlu ini? Saya kira kalau betul-betul kita ingin menerapkan dengan angsi peraturan itu, saya kira harus wajib ya. Ini kan demi untuk kebaikan kita semua. Untuk kita semua. Ada yang protes, ini kan di mobil saya sendiri Pak. Ya, bahkan saya sendiri di mobil. Istri saya, keluarga istri saya di samping Pak. Kalau malam saya sama-sama tidur. Kalau sekarang pada siang hari saya tidak boleh berdekatan sama dia, gitu loh. Tapi kan kita mesti sadar bahwa interaksi kita kan di mana-mana. Kita nggak tahu gitu. Kalau kita mau trekking kemana-mana kan panjang urusannya. Jadi saya kira memang harus ada kesadaran gitu. Dan sadar atau tidak sadar, ya penguatannya harus lewat peraturan. Dan peraturan itu mesti ditegakkan. Tidak boleh juga tidak ditegakkan atau bahkan setengah-setengah, saya kira. Apalagi maafkan saya untuk ukuran tipikal masyarakat Makassar kita yang begitu beragam, sangat heterogen, dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Maka saya kira tidak ada jalan lain, kita mesti keras, saya kira. Ini untuk kebaikan kita. Kemarin kita sudah PSBB, bayangin PSBB. PSBB itu jangan hanya sekadar lihat PSBB loh. Begitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk PSBB, karena kita mesti juga membayar biaya penegakan hukum, ketertiban, membayar para petugas-petugas kita, menjaga berdiri di jalan apa semua, bahkan sektor ekonomi beberapa yang ditutup, tapi kan akhirnya juga tidak jalan. Karena memang hanya sekadar itu saja, membatasi tapi tidak ada sanksi yang diberikan. Begitu keras buat masyarakat kita gitu. Jadi saya kira kalau tidak dibarengi dengan penegakan hukum, kemudian kesadaran masyarakat, dan ini juga sosialisasi yang begitu masif ke masyarakat, saya kira tidak bisa kita berhenti sampai di sini. Harus semua turut berperan serta. Jangan hanya satuan tugas saja yang turun serta ke lapangan, gitu. Tapi semuanya, apalagi sekarang Makassar lagi mau pilkada ya. Mau pilkada ini, wah, begitu banyak orang dikumpulkan di suatu tempat, walaupun ada batasannya, akan tetapi ngeri-ngeri juga rasanya. Mungkin karena tidak di-swab-nya aja ya. Saya tidak berpikiran buruk. Tapi kan kalau kita lihat ini orang-orang yang terkena gejala ini, semua ini adalah karena mereka di-swab dan ketahuan. Nah, kalau tidak di-swab kan kita nggak tahu, apalagi yang di warkop apa semua itu. Saya nggak melarang teman-teman atau semuanya untuk ngumpul di warkop, silahkan. Tapi tetap dengan batasan-batasan yang ada. Karena kalau tidak, bisa ngeri Pak, ngeri ini. Ngeri kalau, takut saya sebenarnya. Iya. Oke, saya ke Pak, saya panggilnya Pak Hasyim aja nih ya, Pak Muhammad Hasyim ya. Pak Hasyim, melihat dari sisi hukum dan demokrasinya COVID-19 ini, apa yang mungkin Anda bisa gambarkan ini terkait mungkin pada pelaksanaan hukumnya begitu ya untuk protokol kesehatan melawan COVID ini di tengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya cuma menyambung saja dari Pak Lulu tadi. Dan memang
kalau misalnya dari segi hukum yang diterapkan oleh pemerintah sampai sekarang kita melihat tidak ada kepastian ya, maksudnya orang terus melanggar saja karena kan hanya perwali aja kalau di Makassar. Perwali. Nah, perwali itu kan tidak punya ikatan hukum yang kuat, hanya denda dan lain-lain. Itu yang terlihat. Kemudian yang kedua, kita juga perlu sedikit kritisi di perwali ini. Perwali ini tidak menyentuh semua. Misalnya hanya hotel-hotel saja yang kena, dia apa namanya, diancam sanksi. Iya. Sampai 30 juta kalau misalnya terlibat. Melakukan perhelatan Tapi gitu kalau ya. di pernikahan atau hajatan-hajatan di lorong-lorong itu enggak kena. Ya, benar. Nah, itu mengumpulkan masalah. orang juga. Mengumpulkan orang juga itu. Padahal di situ ada juga aparat ya, RT setempat gitu yang tahu sebenarnya harusnya seperti itu. Wah, dan saya sering lihat itu, Pak. Iya. Bapak sering hadir juga. Sering. Caranya Pak kalau misalnya keluarga yang anu ya. Iya. Keluarga yang mengundang. Walaupun keluarga ya, kita was-was juga tapi ya karena keluarga gimana ya? Keluarga bagaimana? Itu Pak di kota. Kalau di kampung jangan lagi, Pak. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada protokol Tidak kesehatan. ada protokol kesehatan. Nggak ada cuci tangan, nggak ada pakai masker. Iya. Dan saya baru-baru hadir di kampung. Bebas-bebas saja ya. Bebas-bebas saja. Dan itu mungkin yang menggambarkan bahwa kasus Covid kita itu naik turun. Kalau data yang kita dapatkan terakhir tanggal 27 Oktober kasus positif 205, sebelumnya 26, 14. Jadi naik turun. Iya. Itu yang membuat begitu karena kan protokol kadang-kala ketat, kemudian kadang-kala juga tidak. Dan ini juga sebenarnya saya harus sampaikan di sini juga untuk pendengar bahwa Covid ini sebenarnya mau diselesaikan membuat ekonomi turun. Jadi sebenarnya saya sangat setuju dengan perkataan kemarin Pak Presiden bahwa ini adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Jadi semua dua-duanya buruk. Kalau misalnya buruk, kita tidak menjalankan protokol kesehatan, kita kena Covid. Kalau misalnya tidak ada pergerakan orang, itu akan membuat ekonomi kita turun. Dan ingat bos, kita sudah masuk resesi nih. Jadi itu juga perlu bagaimana caranya nih. Mungkin Pak Lulu harusnya sebagai pakar harus menemukan ini, apalagi di PMI. Kalau dia sudah jawabannya tadi ngeri gitu. Iya. Artinya ke kiri ke kanan pun sudah ngeri Pak Lulu. Jadi maju Pak, kena mundur apa lagi Pak? Aduh. Kenapa dia ngeri Pak? Bayangkan petugas kesehatan pun kena. Iya, Bahkan teman-teman di PMI juga kena gitu karena dia tiap hari berinteraksi dengan mereka semua ini. Kita harapkan hukum bisa menjadi salah satu solusi penegakan. Akan tetapi tadi saya bilang oleh Bung Hasim tadi, Makassar ini hanya punya perwali itu hanya bisa administratif, denda, tidak bisa tegaskan. Saya pernah lihat ada kiriman video, entah itu atau benar tapi pengantarnya seperti ini. Di Singapura dia nggak pakai, di mall dia nggak pakai masker, dia di borgol Pak, di muka umum, dia tidak nggak ada urusan di borgol, ditarik ke kantor polisi. Maksud saya adalah harus ada efek kejut kepada masyarakat. Bahwa kalau tidak perlakuannya seperti ini, walaupun sampai nanti kantor polisi dikasih masker, baru dikasih pembinaan, baru dilepas, tidak ada masalah. Tapi kan harus ada efek kejut. Shock terapi betul. Karena kalau tidak untuk tingkatan masyarakat kita sekarang ini, wah ngeri sekali Pak. Tapi kalau dari sisi hukumnya gimana, salah nggak tuh Pak? Ya, kalau sampai diperlakukan seperti itu kan hak asasi manusianya kan dasarnya kan ada dasar peraturan. Kalau peraturannya membolehkan seperti itu tidak masalah. Yang masalah kan di Makassar tidak ada peraturan yang kita itu. Iya. Walaupun ada peraturan, memang peraturan dibuat untuk dilanggar katanya Pak. Itu salah satu. Itu salah satu yang membuat hukum lemah, gitu, cair. Gitu. Jadi harusnya memang gitu penegakannya, tapi dasarnya juga harus kuat. Karena kayak kemarin terjadi, maafkan saya Bang Imam Hud, Kepala Satpol PP, dilawan sama warga. Apa dasarmu mau menutup kami? Apa dasarmu? Kan hanya perwali saja. Akhirnya kan lucunya lagi, akhirnya dibatalkan sanksi itu dan kan malu rasanya kalau petugas-petugas kita, para penegak hukum daerah di lapangan kita gitu. Pengen menegakkan ini, tahu dampaknya, tapi ada juga harus ada keteladanan dari pemerintah kita. Misalnya dilarang kumpul, tapi dia masih bikin orang berkumpul, dilantik luring semua, ada pelantikan kumpul semua. Benar. Ada acara sesuatu, dia bilang, oh kami berjarak di kami ini, iya, tapi kan kumpul tonnya namanya. Waktu dilaksanakan memang duduknya berjarak, tapi pas selesai kan foto-foto juga, kumpul-kumpul juga. Itu yang dia bilang, pemerintah saya lakukan itu, jadi memang harus ada keteladanan. Gitu. Up down ya. Iya. Oke. Baik, saya ajak juga pendengar ini yang ingin bergabung bersama kami di 04113621 853 bila mana Anda ingin
bergabung bersama kita, ada Pak Lulu dan juga Pak Hasim di sini terkait COVID-19 di lorong hukum dan demokrasi. Nah, Anda juga bisa menyimak siaran kami ini live ya di fanpage Facebook Persatuan RI Makassar dan juga di live YouTube ya. Anda bisa simak live di sini dengan narasumber kita, langsung bertanya di 041136218853 melalui WhatsApp kami di 081141002222. Oke. Kita lanjut dengan toko mall yang juga dibuka ini sudah banyak yang ya boleh dibilang awal-awalnya memang masih ketat. Sekarang sudah agak longgar ini ya. Tidak lagi memperhatikan jarak atau physical distancing. Itu bisa nggak dikena dibuatkan aturan-aturan perda gitu yang lebih ketat lagi, mungkin seperti tadi Pak Hasim singgung, mungkin hanya pihak hotel begitu yang kena dampaknya Pak ya. Tapi kalau kita lihat sekarang mall ini, warung-warung kopi tuh di Makassar saja sendiri itu sudah kafe ya, sudah buka tanpa protokol kesehatan gitu ya. Gimana nih Pak? Peraturan daerah perlu nggak menyasar hal-hal seperti itu lagi? Kalau kita sih melihat ya perlu pastinya. Jadi harusnya dibuatkan dulu perdanya dong. Kemudian dibuatkan perwalinya sehingga kuat. Kemarin di sini kayaknya cuma kabupaten gue yang mengajukan perda Pak. Iya, sudah ada perdanya gue. Kalau gue memang langsung perda, DPRD-nya langsung menyatakan ini. Okay. Jadi memang harus ada kerja kolaboratif antara pemerintah kota dengan DPRD untuk mempercepat ini. Karena kalau misalnya tidak ada perda, kemudian aparat di bawah bergerak tidak ada payung hukum, mereka dilawan seperti tadi. Dan memang kalau kita melihat itu harus digenjot dulu, karena kalau misalnya orang tertib menjalankan protokol ini, maka ekonomi bisa bergerak dan kita bisa kembali ke jalur positif tentunya. Dan ingat karena COVID ini pendapatan di Makassar itu sangat jauh berkurang. Laporan kemarin di Bapenda sampai 50% Pak berkurangnya dari target yang ditetapkan. Dan itu kalau misalnya terus begini, tidak ada juga kepastian hukum bergerak, masyarakat terus melanggar, ya kita bisa saja nanti krisis. Dan semua pengusaha di Makassar belum bisa menebak apa yang terjadi di 2021. Itu masalahnya Pak. Kita kan perlu juga makan, Pak. Karena sudah diambang ini ya. Iya Pak. Iya, jadi sudah memang diambang harus pergantian pemerintah lagi. harus gesit nih. Mungkin Pak Lulu nanti Kalau ngomong soal pemerintah Pak Lulu lagi nih Pak Hasim gitu. Masalah hukumnya tuh kalau kita kan cuma mendorong-dorong aja. Mendorong-dorong aja ya. Waduh, nanti bahaya nih Pak Lulu. Nah, kalau ya mungkin itu banyak yang kita perlu soroti yang terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin masyarakat sekarang menilai setelah hidup new normal yang dicanangkan oleh pemerintah, dilonggarkan begitu ya, bebasnya kembali ya. Ini yang terbaru kan ini masa libur panjang dan cuti bersama nih. Ini juga ditakutkan menciptakan klaster baru ini. Ya, Nah, betul, Pak. sementara masyarakat khususnya di Kota Makassar sendiri nih, ini pada berlomba-lomba nih keluar nih ke daerah kemana gitu ya. Menyebarkan virus ke daerah lain. Jadi Makassar itu unik Pak. Iya. Kalau di kota besar Jakarta pada saat weekend seperti ini atau libur seperti ini, orang libur semua pada keluar kota. Iya. Kalau kita kan tidak. Orang Makassar keluar kota, orang luar kota masuk dalam kota semua. Iya. Dia juga masuk ke kota kita. Jadi sebenarnya luar biasa ini tingkat, apalagi kekhawatiran saya tadi dibilang bisa menyebarkan, bisa saja saling bergantian gitu, saling bergantian. Iya. Kan pernah beberapa waktu lalu sebelum ada perda di Goa, sebelum SPB dianggap Malino sebagai tempat klaster baru juga. Iya. Orang Malino tidak ada yang kena copit Pak, tapi kan orang datang ke Malino. Akhirnya kan menyebar gitu, Iya. Iya. Ada satu tempat dan ini setiap hari atau Sabtu Minggu lah coba Anda ke sana. Saya pernah ke sana, tempat pelelangan ikan di Bebak di Galesong Utara. Iya. Ribuan orang Pak di situ. Iya, dia bilang semua, ada beberapa yang komentar, "Nggak ada copit di sini Pak, copit di Makassar Pak." Dia bilang begitu Pak. Di lab di sini di Bebak nggak ada copit Pak. Semua terbawa arus laut ke Arus laut gitu ya. Waduh. Iya Pak, mengkhawatirkan. Tapi kan pertanyaannya, kalau mereka tidak ke sana bagaimana mau jalan ekonomi? Ikan tiap hari di situ mesti kita jadi jual beli di sana gitu. Jadi memang serba salah. Jadi memang pemerintah ini Pak tidak bisa pemerintah yang biasa Pak, harus ada trigger buat masyarakat gitu. Harus ada sesuatu yang abnormal yang tanda kutip dilakukan oleh pemerintah gitu. Sama tadi dia bilang oleh Pak Hasim, kalau tidak ada peraturan yang kuat,
hukum memang keras dan begitulah bunyinya Pak. Itu yang kita pahami. Iya, Jadi apa boleh buat gitu. Kita mesti ada contoh 1, 2, 3. Karena kalau tidak ya seperti ini. Harus segera dimulai Iya, gitu ya. paling dihimbau Joki datang saat boleh dihimbau. Begitu saat boleh pergi mulai lagi gitu ya. Iya. Oke. Kita tahan dulu Pak Lulu. Ada yang ingin gabung mungkin ini. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari siapa Pak, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Lala. Pak Lala. Pak Lala, di mana Pak Lala? Iya. Saya lagi on the way Makassar ke Bantaeng. Oh, ini bukan saudara dengan Pak Lulu ya? Saudara. Oh, saudara. Saudara. Oke. Alhamdulillah. Lala dan Lulu. Tapi dulu yang lain. Oh, Lulu yang lain. Oke, Pak Lala. Pak Lala sekarang OTW ke Bantaeng. Iya. Anda warga Makassar? Saya warga Makassar Oke. dan saya menuju Bantaeng. Mhm. Ya, jadi begini, menarik saya mendengar obrolan ini. Saya kebetulan lagi on the way. Hati-hati Pak. Benar. Saya sangat fokus juga terhadap problem kita bersama ini, problem semua negara terkait COVID-19. Iya. Jadi yang pertama, saya khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, penanganannya saya rasa cukup baik dan itu menjadi kebanggaan kita juga karena wisata COVID Sulsel itu jadi contoh untuk semua daerah. Oh, program wisata COVID itu ya? Itu. Kalau untuk Sulawesi Selatan ya, khusus untuk Kota Makassar, dan saya sendiri warga Kota Makassar, saya melihat memang ada miss ya antara eksekutif dan legislatif. Kenapa itu? Jadi mestinya pihak eksekutif didukung full oleh legislatif, baik dari segi anggaran ya. Jadi semua kegiatan pemerintah kota itu pastinya membutuhkan support penuh dari legislatif. Yang dalam artian anggaran penanganan begitu ya? Betul. Itu yang perlu jadi ini, karena terus terang kalau kita mau tertibkan masyarakat pasti butuh biaya. Itu kalau kita misalnya mau PSBB lagi butuh besar biaya. Kita mau tekan masyarakat untuk tertib, tapi kultur masyarakat kita ini kesadarannya kurang. Minta maaf ya, saya sebagai warga Makassar juga ada sebagian besar warga yang tidak peduli sama sekali. Dan ditambah lagi dengan hoax yang berbagai macam disebut bahwa ini COVID hanya hoax, settingan segala macam. Ternyata itu sangat menyesatkan. Itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Kota Makassar, bahwa bagaimana betul tadi pembicara tadi bahwa perlu kreativitas lagi pemerintah kota untuk bagaimana bisa menghasilkan inovasi baru terkait penanganan COVID. Baik. Pak Lulu, Pak Lulu, Pak Lala. Pak Lala, ini mau ke Bantaeng ada acara nih atau gimana? Atau liburan? Saya kebetulan mau wisata adat saja. Oh, wisata adat. Tempoa. Kebetulan ini tetap pakai protokol kesehatan kan? Iya, saya tadi sempat singgah di Takalar. Iya, tetap. Sempat mampir santap sarapan di sana. Saya lihat warga di sana juga, waduh, ada yang tidak pakai masker. Justru penjualnya juga tidak memakai protokol kesehatan. Hati-hati, masuk Pak, ke dalam tidak ada tempat cuci tangan. Jadi saya safety dengan masker dan hand sanitizer. Jadi tiap duduk dan di meja itu saya semprot. Baik. Artinya Pak Lala ini salah satu contoh masyarakat yang mungkin aware begitu ya. Cuma kalau kita di sekitar kita orang melihat aneh. Iya. Ini bapak ini baru datang langsung semprot kerusi meja kan. Pasti mereka aneh juga. Mungkin karena kebiasaan ya. Minta maaf. Saya keluarga anak-anak pun ini, anak saya umur 9 tahun 10 dan 9 tahun itu sudah membawa hand sanitizer kemanapun dia pergi. Dibekali semua ya. Masker dan ada masker cadangan. Nah ini oke.
Baik Pak Lala, terima kasih. Kita akan berbincang lagi dulu nanti. Kita tunggu masukan-masukan dari warga Kota Makassar. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan Pak Lala. Protokol kesehatan harus nomor 1 ya. Ya, kalau warga tak seperti Pak Lala ini, benar. aware terhadap itu, tidak susah kita semua. Tapi memang mungkin ini ya, tidak terlalu berimbang juga sih. Kalau saya lihat masyarakat memang lebih banyak yang KB itu kepala batunya ya dibanding yang aware ini. Karena dianggap aneh begitu. Kalau ada satu keluarga yang menetapkan seperti itu bahkan takut keluar kemana-mana itu justru mereka yang dikucilkan begitu. Iya. Saya begini, tadi saya bilang harus ada kreativitas pemerintah melakukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya contoh kecil saja. Kita disuruh pakai masker, tapi kan masker kita mesti beli Pak sekarang. Rp5.000 paling murah. Tapi kan itu juga tidak bisa dipakai tiap hari. Paling lama 2 hari, 3 hari kita mesti ganti lagi, bersihkan lagi. Apalagi sekarang dilarang pakai masker scuba. Sekarang begini, pemerintah kan punya anggaran, sudah ada refocusing anggaran. Kenapa enggak anggaran itu juga dipakai sebagian besar pengadaan masker gratis lah buat kita semua gitu. Nah, gratis semua masker buat warga masyarakat, siapapun di tempat-tempat umum pun disediakan gitu. Silahkan yang tidak pakai ambil gitu. Pakai misalnya, diawasi saja penggunaannya. Karena di satu sisi juga terkadang pemerintah ambigu. Contoh, dilarang kita Anjungan Pantai Losari ditutup, tidak boleh orang masuk. Tapi di sebelahnya, di depan Masjid 99 Kuba, dibuka tempat makan yang baru. Dan itu rame Pak, selalu rame Pak. Rame dan tempatnya indah. Tanpa protokol kesehatan juga di sana. Ada protokol kesehatannya, tapi kan begitu kumpul orang kan masyarakatnya, pengunjungnya yang nggak ada. Pengunjungnya tetap ada, tapi begitulah. Jadi itu kan ambigu. Di satu sisi ditutup, lain dibuka. Nah, sama tadi juga Bung Hasim bilang. Di hotel-hotel juga ada hotel yang kalau kita makan pagi, ini kejadian Pak ya, ada makan pagi dikasih kita dos. Ada juga tetap juga prasmanan seperti biasa. Yang mana sebenarnya yang benar ini gitu. Iya, jadi serba salah juga. Tempat-tempat hiburan juga sudah mulai dibuka juga, padahal katanya belum dibuka gitu. Jadi memang serba salah. Ketika ini dibenturkan dengan kondisi ekonomi, susah solusinya, nggak ada, repot kita. Betul, Pak. Tapi pertanyaannya yang mana yang penting, sehat atau ekonomi? Dia bilang dua-duanya Pak, dua-duanya bisa menimbulkan kematian. Betul. Oke. Baik, ini ada tampaknya lagi yang ingin bergabung lagi nih. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Sapir di Barombong. Pak Sapir? Iya. Di Barombong? Iya, betul. Silakan Pak Sapir. Begini Bos, saya dengar ada lagi itu mulai longgar ya, termasuk petugas. Karena Makassar turun dari zona merah ke orange. Tapi protokol kesehatannya juga ikut menurun. Sejatinya semakin menurun itu COVID, semakin ketat itu protokolnya supaya cepat hilang. Kalau begini bisa-bisa dari orange kembali ke merah. Nah, logikanya begitu kan? Ini juga masyarakat sejatinya tendensi itu menurun, tambah ketat supaya cepat selesai ke COVID. Kalau begini caranya, Pak Sapir, bisa kembali lagi ke merah. Pak Sapir. Nah, kalau untuk ketakutan Bapak itu, ketidakinginan Bapak untuk menjadi zona merah lagi di wilayah kita ini, kira-kira kalau hukumnya, kalau menurut Pak Lulu dipertegas atau Pak Hasim katakan ini harus ada trigger, juga, harus ada lebih tegas, setuju nggak Pak? Saya setuju atau tidak begini. Rata pemerintah pusat atau daerah sukanya membuat peraturan tapi tidak mampu dilaksanakan secara tegas dan konsekuen. Itu saja pelaksanaannya ya dia, lapangannya. Ini putih. Tendensi menurun malah longgar. Bisa-bisa Makassar kembali ke merah lagi. Kan logikanya begitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sapir. Waduh. Ketegasan aparat. Ya. Jadi nggak setuju juga sih kalau dipertegas, tapi masyarakatnya kembali katanya. Oke. Baik. Saya juga dapat komentar dari penonton kita yang live di YouTube nih. Seperti yang diketahui katanya dari Andi Islah 22. Seperti yang diketahui pemikiran orang-orang akan COVID itu beragam, Pak. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ini mengacu pada berita-berita yang beredar. Bagaimana peran media dalam menyampaikan berita? Nah, ini mungkin kenanya Pak Hasim nih. Siap. Ayo, Pak Hasim. Kira-kira peran media dalam menyampaikan berita terkait COVID-19 ini. Kalau kita kan real aja apa data yang disampaikan oleh pemerintah baik melalui gugus tugas COVID Sulsel maupun Makassar kita sampaikan secara terbuka. Tapi peran media di situ kan harus tetap kita menyampaikan protokol kesehatannya.
Bahwa selalu sekarang di halaman 1 Tribun Timur itu selalu ada berita-berita terkait protokol kesehatan, mengajak untuk menjalankan 3M itu, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai masker tentunya. Itu yang selalu kita sampaikan. Karena kalau itu saja tidak dijalankan itu bahaya sebenarnya, karena itu bisa menyebarkan virus lagi. Iya. Misalnya kita duduk di sini, kalau misalnya ada yang tidak pakai masker itu sangat bahaya sekali. Jadi itu yang selalu kita sampaikan di media-media Tribun Timur tentunya. Dan kita pasti akan dukung itu karena kan itu juga fungsi media untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ya. Itu aja, Pak. Bahwa ya memerangi ini hanya cukup 3M saja ini yang harus dilakukan setiap hari. Nah kalau terkait berita hoax gimana nih Pak? Waduh, kalau hoax kita Anda menanggapinya seperti apa ini? Ini kan hoax banyak mengatakan tadi seperti itu, ada yang tidak ada tuh banyak itu kalau di media sosial sebagainya gitu kan. Iya betul. Banyak menyebar itu. Kita juga tidak tahu siapa yang melakukan itu ya. Tapi kan kalau hoax kan kita pasti akan verifikasi tentu. Kalau misalnya di media-media sosial kan memang banyak kita dapatkan bahwa ini ternyata COVID konspirasi dan lain-lain, ada pertarungan antara Amerika dan China. Itulah, tapi kan intinya virus ini ada, Bos. Ada. Coba Anda jalan-jalan ke rumah sakit. Ada. Jalan-jalan ke Macanda. Iya, Macanda. Sudah hampir 600 di sana, Iya. Kayaknya sudah 600 lebih orang dikubur di sana. Sudah mau full Pak ya? Sudah mau full lagi. Jadi kemana tuh? Oke, baik. Nah itu kadang-kadang saya dapat jawaban seperti itu juga sih. Kalau ada yang bilang nggak ada tuh COVID, nggak percaya, jalan-jalan saja ke Wahidin, jalan-jalan saja kemana gitu. Aduh. Jadi ini salah satu edukasi yang harus di media ini angkat terus begitu ya. Iya betul, Pak. Ini tapi bagaimana dengan masyarakat sekarang juga agak ngeh juga itu dengan pemberitaan tiap hari COVID saja, tiap hari COVID saja. Itu ada yang kejenuhan. Makanya mungkin seperti Pak Lulu bilang sekarang banyak masyarakat yang kepala batu karena mungkin tidak mau stres gitu. Melihat itu berita COVID, nonton TV COVID, dengar ini COVID, baca koran COVID. Sampai lah meningkatkan imun katanya supaya tidak stres. Iya. Cuek saja. Gimana? Tapi kan daya tahan orang beda-beda. Kembali lagi ke situ ya. Daya tahan orang beda-beda. Kemudian harus dipahami bahwa pandemi COVID ini seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Jadi kalau misalnya itu hanya di Indonesia atau hanya di beberapa negara, kita bisa anggaplah menurunkan kewaspadaan. Tapi kan ini seluruh dunia dan semua menyerang dan sudah jutaan orang meninggal. Jangankan kalau misalnya di Makassar, di daerah-daerah lain juga banyak yang meninggal. Iya. Itu masalahnya, Pak. Jadi ada di barang, ada. Ada ya? Oke, saya baca lagi dulu komentar ini. Dari Andi Aswar Pallawaruka. Nih, mengomentari kita di fanpage Prosaudara di Makassar. Susah juga aktivitas kami masyarakat kecil ini dibatasi karena dari aktivitas itulah kami bisa dapatkan pemasukan. Beda dengan pemerintah atau orang-orang yang punya gaji tetap bulanan, meskipun mereka tidak beraktivitas, tetap berpenghasilan, masuk juga tiap bulan di rekening mereka. Oke deh. Kemudian tanya Dava, nomor telepon. Oke. Gabung di 04113621 Pak ya. Kemudian ada Murtada The Walker. Ya, Murtada Hamzah dari Goa nih. Mau bertanya bagaimana sistem pengumpulan berita dari media sehingga masih banyak yang kadang menyiarkan berita-berita yang hoax. Oke deh, sebentar saya keep ya. Pak Ibrahim Nasrullah, kemarin ada demo di Makassar, pasti banyak itu yang melanggar protokol kesehatan. Bagaimana ini Pak, aturan hukumnya? Oke, 2 pertanyaan kita. Bagaimana nih ke Pak Lulu dulu nih. Pak Lulu. Demo, nah ini sudah beberapa pekan ini ya, sejak kasus Omnibus Law gitu kemarin ya. Pengumpulan massa atau massa demo nih para adik-adik mahasiswa dan juga buruh dan kalangan lainnya yang tentunya di sana dikatakan boleh pastinya melanggar protokol kesehatan. Bagaimana kalau itu dikenakan aturan hukum, Pak? Ya, ini juga sebenarnya juga menjadi kegalauan saya ini. Harusnya pemerintah ini kan satu kesatuan sistem. Melihat kondisi sekarang kita lagi pandemi, kita tidak boleh berkumpul rame-rame, kemudian tiba-tiba membuat kebijakan yang membuat reaksi di seluruh Indonesia, gaduh semua Indonesia. Dan kita juga sadar dari kalau kita masuk ke sedikit ke substansinya,
bahwa kebijakan tersebut juga dicetuskan tidak melalui mekanisme yang sebenarnya. Maksud saya ya mbok tahan-tahan dulu. Seberapa penting seberapa kesusuk ini urusan, karena ini ada urusan kesehatan yang mesti kita kedepankan. Efek ke akar Efeknya. rumputnya. Dan akhirnya kan berefek domino sampai di daerah, sampai di mana-mana. Bayangkan orang di kecamatan saya demo urusan ini gitu, bayangkan deh. Dan sampai hari ini gitu, akhirnya kan karena demokrasi semua orang bisa melakukan apa, you can do everything gitu. Tapi kan persoalannya adalah ada yang mesti kita patuhi protokol kesehatan. Nah sekarang petugas kita jadi bingung di lapangan, yang mana mau diurusi nih, kesehatannya atau demonstrasinya, kan gitu. Demonstrasinya saya susah untuk diselesaikan, apalagi urusan kesehatannya. Ya apa boleh buat? Saya kira inilah beban yang kita mesti tanggung semuanya, dan risiko yang kita mesti tanggung semuanya. Efek dari menurut saya kebijakan-kebijakan yang dalam teori hukum kebijakan publik ini tidak tepat waktu gitu, tidak tepat waktu, tidak tepat situasi dan kondisi dikeluarkan gitu. Harusnya kan ya mbok sabar-sabar dulu lah gitu. Apalagi peraturan yang kemarin juga tidak juga merugi kita rugi amat gitu. Kita dukung semua kebijakan pemerintah, tapi kan harus dilihat juga kondisi dan momennya gitu. Nah sekarang demo orang, semua pada demo, ada yang tidak pakai protokol kesehatan, ada juga yang pakai tapi akhirnya juga setengah-setengah gitu. Jadi memang butuh kerja keras lagi dari pemerintah kita. Apa boleh buat? Semua mesti diserahkan ke pemerintah. Karena mereka lah yang berfungsi sebagai pelayan publik gitu. Kok semua kelarinya ke pemerintah? Ya, siapa lagi kalau bukan Anda? Anda punya perangkat-perangkatnya semua, Anda bisa mengkoordinasikan semuanya. Dan kalau bisa dibicarakan dengan baik, saya kira ini bisa menenangkan banyak orang, termasuk juga para demonstran-demonstran yang ada sekarang ini. Tapi saya lihat tidak tenang-tenang juga. Hari ini malah banyak sekali rencana aksi hari ini. Iya. Sampai hari ini pun ya. Sampai hari ini. Kemarin pun saya tertahan di depan kampus UNM karena kita masih di kampus ada tetap vaksin. Ya. Berpikirnya mungkin dikeluarkan pada saat pandemi, libur mahasiswa dan kuliah daring. Orang kuliah daring dikeluarkan kebijakan itu, tapi kan juga masih juga menimbulkan efek yang luar biasa. Sampai dengan akhirnya disusupi oleh kelompok-kelompok aksi kekerasan lah macam-macam lah gitu. Dan saya kira memang harus diantisipasi, dan teman-teman di petugas semua ada antisipasinya, saya kira. Tidak mungkin ada pembiaran seperti itu. Baik. Harus diantisipasi, dan ya mungkin juga dari siapapun yang turun ke jalan itu ya gimana ya. Iya. Oke, memikirkan juga kesehatan Anda begitu ya. Oke, ada juga putra dari Makassar ini, Lambertus 12 ya. Oh, masih seputar media. Menyinggungnya tadi katanya bagaimana nih masalah banyaknya sama ini info-info hoax di media. Sebenarnya peran media dalam menyikapi hal tersebut ya. Mungkin dirangkum aja ini dua Pak Azim. Siap. Masih banyak kadang menyiarkan berita hoax juga nih media-media dari Murtada The Walker. Kalau masalah itu kita kan harus memilah-milah medianya. Kalau misalnya media-media yang tidak populer atau bukan media mainstream harus diperhatikan dulu. Kemudian Dewan Pers itu kan juga mempunyai software verifikasi terkait keakuratan sebuah informasi, bisa disampaikan ke situ. Tapi kalau misalnya ada informasi yang belum didapatkan konfirmasi atau kejelasannya hanya berupa forward WhatsApp ataupun pesan berantai, itu perlu diwaspadai, jangan sampai berbeda. Tapi kan tidak semua orang punya pemahaman terkait itu, dan itu memang harus selalu disampaikan oleh kami di media maupun di Dewan Pers bahwa inilah media-media atau informasi-informasi yang betul. Artinya mungkin masyarakat juga sekarang sudah harus tahu gitu ya. Iya, betul. Bagaimana menerima sebuah informasi itu, jangan langsung serta-merta ditelan mentah-mentah gitu Pak ya. Betul. Nah, mungkin ada perbandingan mungkin dari sumbernya dari mana, kalau nggak jelas ya jangan dulu. Jangan dulu di apa namanya di ACC. Apalagi itu kan ada undang-undangnya juga Pak ya. Iya. ITE ya, penyebaran informasi-informasi kita juga menjadi penyebar ya Pak. Kena juga nih. Jadi itu aja sih kalau misalnya teman-teman masyarakat ini atau masyarakat mau mengetahui kebenaran informasi, jangan mudah percaya dengan sebuah informasi. Kalau Pak Lulu menanggapi pertanyaan dari Andi Aswar Palawaruka tadi ini, masyarakat kecil nih, mungkin tadi salah satu contoh mungkin Bapak pernah ke pelelangan ikan di Bebasana. Ya mungkin karena masyarakat kecil, kalau saya enggak begini, enggak kerja begini, gimana dong? Jadi kan pemerintah ini kan punya perangkat Pak, perangkat mulai dari yang terbesar sampai terkecil di masyarakat. Mulai dari bupati, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke ketua RT, itu kan perangkat pemerintah semua Pak. Nah ini semua memang yang harus masif melakukan edukasi ke masyarakat gitu.
Bahkan bukan hanya itu, teman-teman mahasiswa, teman-teman kelompok-kelompok masyarakat sipil kan juga punya relawan-relawan. Nah, kalau semua bisa dikolaborasi dengan baik, memberikan edukasi saya kira ke masyarakat, pasti mereka akan paling tidak ada perubahan lah gitu, ada perubahan. Tapi kalau dibiarkan, yang saya lihat di sana Pak, pembiaran Pak. Memang tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menyampaikan gitu. Jadi masyarakat menganggap bahwa nggak ada di sini, buktinya pemerintah nggak datang ji, nggak ada gitu. Yang ada cuma tukang tarik-tarik pajak saja. Giliran pajak ditarik gitu. Busi aja ya. Iya. Jadi memang harus ya dikerja kolaboratif lah sampai di lapisan paling bawah di pemerintah kita kan begitu. Iya. Oke deh. Nah, ini ada juga nih yang bertanya melalui WhatsApp ini. Selamat siang, hanya mau bilang kenapa sampai masyarakat banyak tidak mematuhi protap kesehatan atau aturan yang ditetapkan? Karena masyarakat melihat dari aparat-aparat yang malah tidak mematuhi sendiri itu aturannya. Baik dari pihak keamanan maupun dari tim kesehatan sendiri. Kalau mau diterapkan aturan, terapkan dulu dari atas aparatnya, tim kesehatan. Jadi kalau menurut saya dari atas dulu diberi efek jerah. Baru terapkan aturan yang keras, pasti masyarakat akan patuh. Dari Alan di Makassar. Oke, gimana nih tanggapannya Pak Lulu? Iya, tadi yang saya sampaikan atas ke bawah ya. Iya, memang harus ada keteladanan kan, keteladanan dari para pimpinan-pimpinan kita, para yang pengambil kebijakan gitu, bahkan sampai kepada mereka-mereka yang diberi tugas untuk penertiban apa semua itu kan mesti ada keteladanan. Mereka kita dulu yang harus lakukan. Gitu. Baru kita mau merubah masyarakat kita. Kan memang susah ini merubah mindset, Pak. Nggak boleh serta-merta pelan-pelan. Tapi kan akhirnya kita terbiasa. Sekarang anak saya di rumah. Kalau mau keluar rumah, tunggu ya. Kenapa nak? Lupa kak maskerku. Karena kebiasaan disuruh bawa masker. Teman tadi Anda bilang juga tadi Pak Lala tadi ada hand sanitizer buat mereka. Jadi kalau kita lakukan pada kelompok terkecil kita dan itu jadikan pembiasaan, saya kira insya Allah akan jalan. Ya memang butuh waktu. Tapi ini kan proses, Pak. Ya. Proses dan kita tidak tahu Pak, tahun depan tadi dia bilang Bang Hasim, pengusaha tidak tahu apa yang dari tahun depan, kita juga tidak tahu tahun depannya masih ada nggak ini barang atau malah mungkin tambah keras kali atau mungkin dalam bentuk lain kali, kita nggak tahu gitu, nggak ada yang bisa prediksi soalnya. Jadi tidak bisa juga kita pasrah begitu saja menerima keadaan. Nah, semua orang mau mati, iya. Tapi kan jangan dicari Pak prosesnya Pak. Kita mau mati baik Pak. Saya nggak mau meninggal. Statement-statement seperti itu yang dikubur dibungkus. Keluarga saya tidak ada datang melihat. Betul, mau kita Pak. Semua kan tidak mau seperti nauzubillah min zalik gitu ya. Tapi itulah, ini bagian dari proses yang kita lakukan semua, termasuk membangun koalisi ke semua kelompok jaringan masyarakat gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Beberapa masyarakat juga dari obrolan-obrolan kali di tempat lain juga kadang mengatakan COVID itu sudah hilang ya, ataupun penurunannya memang sudah drastis dan memang tidak ada karena gimana gitu, karena dilihatnya juga di media sekarang sudah jarang mengekspos begitu COVID ini begitu, tidak terlalu seperti awal-awal pandemi begitu ya. Jadi mungkin seperti itulah mereka mungkin merasakan kemerdekaannya mungkin setelah gitu. Tapi benar tidak nih kalau menurut Pak Hasim nih, media sekarang ini agak apa ya, agak lembek gitu menyiarkan ataupun menginformasikan, mengurangi gitu. porsi pemberitaan. Betul. Benar nggak Pak Hasim nih? Kalau Anda melihatnya dari sisi media nih, banyak masyarakat yang menganggap seperti itu loh. Ini udah nggak ada, kan nyatanya di media sekarang sudah tidak. Paling konfirmasi bahwa hari ini segini, sudah aja, nggak lagi ada peristiwa gitu. Yang heboh-heboh kayak di Makassar kemarin kan, banyak gitu yang awal-awal yang sampai merebut keluarga, jenazah dan sebagainya gitu ya. Gimana nih Pak Hasim? Posisinya gini, kalau misalnya kita terlalu beritakan masalah COVID, pertama orang-orang kan takut pastinya. Ketakutan itu kalau kita tanya Pak Lulu pasti akan menurunkan imun. Jadi tidak boleh juga kita sampaikan terus hal-hal yang pesimis. Karena penyakit ini kan pesimis, membuat orang pesimis tidak bisa apa-apa. Kita di rumah saja, sebentar di rumah, kena pasti karena menurun imun. Karena virus ini akan sangat merajalela ketika imun kita turun tentunya. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kan seperti tadi, memang ada kejenuhan pembaca untuk membaca terus tentang COVID ini. Dan ini memang sudah hampir 9 bulan ini kita di COVID ini. Dan itu sangat tidak sehat untuk pikiran masyarakat. Jangan sampai membuat negara kita menjadi pesimis dan tidak bisa melakukan atau menemukan solusi. Dan sekarang media itu kami di Tribun Timur adalah menyampaikan terus masalah
edukasi tentang pencegahan COVID ini. Edukasi tentang pencegahan. Lebih ke arah situ sekarang, bukan di penemuannya, bukan di cerita korbannya, apalagi cerita tentang pernah kita menulis tentang suami istri yang kena, yang hakim di baru juniornya Pak Lulu, dan itu sangat, kalau kita hanya cari pembaca ya pasti besar, pasti tinggi pembacanya. Nah kita sudah lihat pembaca, wah ngeri. Tapi kan itu kan menimbulkan pesimis di masyarakat. Kita kan butuh optimis untuk bertahan tentunya. Orang pun sakit kalau misalnya dia optimis sehat, pasti sehat. Karena kan di pikiran dulu Pak. Di situ sebenarnya kita. Jadi bukan kita tidak memberitakan COVID ini, tapi gaya pemberitaannya yang beda Pak. Lebih sekarang ke edukasi, bagaimana menghindari dan lain-lain. Gitu aja Pak. Baik. Nah, kalau dari Pak Lulu mungkin memandang dari sisi hukum lagi nih, ini banyak juga yang masih masyarakat tidak terima begitu ya. Kalau ada famili, keluarga dan sebagainya itu yang harus memang mendapatkan penguburan secara COVID atau secara protokol. Apa mungkin ada hukum yang bisa diambil, tindakan hukum yang dilakukan oleh keluarga atau apa untuk melakukan penguburan keluarganya atau gimana begitu ya, tidak misalnya di Macanda ya dikhususkan begitu ya, bisa nggak? Yang jadi masalah kan memang sebenarnya adalah kemarin ya, waktu diumumkannya hasil pemeriksaan lab, karena ada beberapa kasus, saya juga punya keluarga, tapi nggak detail saya sampaikan di sini. Maksudnya begini, dia meninggal hari ini dinyatakan COVID, tapi hasil tesnya belum keluar, kan begitu, hasil swabnya. Dia mesti dikuburkan. Pas dikuburkan 3 hari kemudian keluar hasilnya negatif. Sementara dia sudah dikubur sesuai protokol, kan begitu. Mungkin banyak kasus yang begitu. Artinya begitu. Kalau memang dia dari awal memang sudah positif, oke lah, kita ikhlaskan lah ya. Apa mau dilakukan? Memang sudah protokolnya. Yang masalah kalau memang dia tidak COVID, kasus Bulukumba ya. Bulukumba kan, apalagi dia minta ke gubernur, dia bawa surat resmi dari sana pemerintah, istri saya tidak COVID. Katanya dijanji, tapi akhirnya kan tidak jadi juga dikasih, karena memang nggak bisa. Kalau itu semua dilakukan, maka orang berbondong-bondong akan datang ramai ke Macanda menggali kuburan keluarga masing-masing. Itu. Jadi memang apalagi yang tadi juga sosialisasi ke masyarakat itu tentang, kan banyak aspek nih, penguburannya, pengobatannya. Ditambah juga dengan tadi proses pelayanan yang cepat tadi, mengumumkan hasil itu kan, menunggu itu kan setengah mati. Deg-degan kita beberapa hari Pak. Itu. Menunggu hasil lab itu, dan itu yang terjadi. Masyarakat maunya sih dibilang kalau memang belum beda hasilnya ya kasih normal nih, tapi kan kalau memang dia terkena COVID kan repot, bahaya Pak. Itu yang terjadi. Saya juga pernah ketemu beberapa petugas-petugas. Artinya sampai sekarang belum ada gugatan sampai sekarang mengatakan bahwa mereka akan menggugat dan mengambil paksa jenazahnya karena memang dianggap dia sudah COVID gitu ya. Itu belum ada sampai sekarang, tapi kan juga tetap mesti juga ada sosialisasi ke masyarakat. Itu. Dan saya kira kalau metode penguburan seperti itu, tanda kutip ya, bukan menakut-nakuti, tapi kan itu bisa juga membuat kita agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Wah, makanya kita mesti betul-betul jaga protokol kesehatan, karena kalau tidak, begitulah akhirnya. Persoalannya kan tidak boleh jadikan contoh. Mau kau meninggal kayak begini, diiklankan tidak mungkin kan begitu. Nah itulah, di masyarakat itu sosialisasi itu mesti jalan terus. Dan tidak boleh berhenti Pak. Apalagi kan pemerintah punya semua komponen-komponennya, ada di Dinas Komunikasi Informasi, ada juga bagian promosi kesehatan dan lain-lain, semua ada gitu. Ya, tidak boleh mereka mengeluh karena memang bagian daripada proses pelayanan publik gitu. Buat pekerjaannya memang. Kita syukurlah kita banyak relawan-relawan Pak gitu. Ditambah kita aja di PMI nih, kita semua di PMI ini adalah, mohon maaf, orang yang sudah punya pekerjaan pokok di luar gitu, datang ke PMI karena kemanusiaan. Tambah lagi dengan teman-teman relawan di sana di PMI gitu. Tiap hari masih banyak juga yang memberikan aduan. Tugas kami di PMI, di gugus tugas itu adalah bagian sterilisasi. Jadi sterilisasi itu adalah bagian penyemprotan disinfektan misalnya. Makanya kita punya mobil gander dari PMI pusat didatangkan, itu keliling Sulsel itu Pak. Makassar, Sulsel itu melakukan sterilisasi. Jadi bagi masyarakat yang kepengen misalnya mendapatkan layanan bantuan dari PMI, misalnya sterilisasi, disemprot rumahnya, silahkan hubungi PMI. Ada kita PMI markasnya di Lantai Depa Sewang. Teman-teman masyarakat boleh menuliskan ini, boleh telepon, SMS, WhatsApp, dan ini free, ini gratis, tidak berbayar. Begitu, Pak, layanannya kami dari Senin sampai Jumat boleh gitu. 0823 4461 4416. Boleh menelpon. Kayak kemarin ada kolega
waduh anak saya di swab COVID, ini katanya perlu mesti disemprot rumah. Saya telepon anggota teman-teman relawan, tolong kok ke rumahnya, semprot rumahnya, disterilisasi gitu. Termasuk tempat-tempat umum itu kita lakukan insya Allah. Baik. Kalau dari Pak Hasyim sendiri ada yang ingin disampaikan mungkin terkait perbincangan kita ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan terkait bagaimana menangani pandemi ini? Kalau kami sendiri ada dua, ke pemerintah ya segera buat perda supaya aparat hukumnya bisa jalan dengan ada payung hukum efektif, kemudian mereka juga tidak was-was dong berhadapan dengan masyarakat, tidak menjadi musuh masyarakat tentunya. Kemudian untuk masyarakat ya tetap menjalankan 3M tentunya itu, 3M. menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Itu Baik. aja. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber saya. Boleh sedikit lagi? Oh, silakan Pak. Pak dulu, Iya, silakan. ini Sebelum kita pesan dari berbicara. PMI ini. Oke. Iya, memang kita agak merasakan dengan situasi pandemi sekarang ini. Iya. Jumlah pendonor darah kita mulai berkurang Oh, gitu ya, Mungkin karena donor mereka darah ya. takut. Ini lagi pandemi, jangan sampai kita kena apa. Insya Allah tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Donor darah itu sehat, dianjurkan, Pak, dan kita kan punya alat laboratorium yang canggih yang bisa memisahkan mana darah yang mau dipakai, mana yang tidak gitu. Jadi setiap saat boleh datang ke markas PMI di Lantai Depa Sewa untuk mendonorkan darahnya. Boleh juga menghubungi kami, kita yang datang untuk mengambil darahnya, boleh juga secara berkelompok juga boleh kan. Dan sampai sekarang kita masih tetap upayakan itu dengan bekerja sama dengan berbagai komunitas, instansi pemerintah dan semuanya demi untuk menjaga stok darah kita yang ada di Makassar, karena pandemi ini juga permintaan darah dari rumah sakit juga meningkat. Sementara kita punya stok pendonor ini juga agak berkurang karena mungkin orang takut keluar. Kita punya sekarang kita terbaru ini Ketua PMI Sulsel Pak Adnan Purita Ihsan Limpo bahkan menghibahkan bisnya. Bis itu kita sulap menjadi bis untuk donor darah. Jadi bisa bis itu mobile keliling, begitu telepon, Pak saya mau diambil darah, boleh bisnya ke sana, diambil darahnya di sana. Di nomor yang tadi Pak ya? Ya, di nomor yang tadi boleh, 0823 4461 4416. Ya, saya kira itu. Jadi intinya donor darah di masa pandemi ini tetap aman karena ada protokol kesehatan juga dilakukan di sana. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir. Mungkin masih banyak yang pengen kita bahas tapi waktu juga yang membatasi. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Hasrul SIMA, Wakil Sekretaris PMI Sulawesi Selatan, dan juga Muhammad Hasyim Arfah ini, redaktur senior dari Tribun Timur, sudah bersama kita di perbincangan kita terkait COVID-19 di lorong hukum dan demokrasi. Saya Arwan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.